Dan ya, hai teman-teman, ketemu lagi sama Eksis di sini di Sarina Bersama Channel. Jangan lupa di subscribe dan lonceng notifikasi. Oke, selamat nonton. Dan ya, teman-teman, jangan situ gelap dong. Jadi, bocilku juga nih, bah. Jadi, dengan suasana yang berbeda, kalau kalian teman-teman lihat dengan suasana berbeda. Dan ini sudah malam, teman-teman, sudah jam 8 malam di Tambak, teman-teman. Dan aku ingin sedikit cuma ingin beritahu sedikit tentang pengalaman saya selama di Tambak, dalam keadaan malam itu bagaimana dan perasaan saya itu bagaimana kalau hanya berdua sama bocil gitu. Dan awal-awal masuk di sini tuh perasaan saya bagaimana sih tanpa ada tetangga dan ditinggal suami tuh biasanya sampai jam 2 malam, teman-teman. Jadi ikuti cerita saya hari ini. Dan saya melihat terang seperti ini, cahaya dari mana, ntar aku perlihatkan cahaya dari mana ya, teman-teman. Jadi aku cerita sedikit dulu. Jadi saya awal masuk di Tambak itu tahun 2020 ya, teman-teman. Jadi awal masuk saya di Tambak tahun 2020 setelah menikah dengan ayah yang kecil, teman-teman. Dan waktu saya pertama masuk di sini tuh sangat-sangat nggak mau ditinggal. Padahal tuh suami saya udah kasih tahu saya dari awal, masih masa perkenalan, sudah dikasih tahu kerja saya seperti ini dan kalau kita sama-sama tuh resikonya bagaimana ditambah, teman-teman. Dan saya selalu bilang ya dan ya saja, teman-teman ya. Dan pas saya pertama masuk di sini dan mau ditinggal itu, saya nggak mau ditinggal, teman-teman. Dan saya ngikut keliling Tambak. Bayangkan saya ikut keliling Tambak dengan nyamuk yang subhanallah, nyamuknya tuh sangat wow sekali. Kalau kita keluar di malam hari, teman-teman, nyamuknya tuh kayak di telinga tuh kita berdisco, teman-teman. Dan ya pasti teman-teman bertanya kan, bagaimana sih perasaannya kalau hanya ditinggal hanya berdua sama si bocil di saat malam hari. Kan di sana ada tetangga dan ada siapapun di sana. Apakah perasaan nggak takut? Apakah ada hal-hal yang istilah itu kayak serem-serem gitu atau bagaimana? Oke, saya jawab di video ini ya, teman-teman. Jadi alhamdulillah selama saya di Tambak ini, maaf kalau ribut ya teman-teman suara kipas. Selama saya berada di Tambak ini dan saya memberanikan diri ditinggal sama Pak suami itu waktu saya hamil 2 bulan itu. Pak suami sudah berani meninggalkan saya karena bagaimanapun aku sudah tidak boleh ikut lagi karena sudah hamil. Jadi mau tidak mau saya harus menyesuaikan diri dengan memberanikan diri untuk tidak ikut keliling, karena kan kalau kondisi hamil muda tuh tidak boleh capek-capek kan. Dan setelah hamil 2 bulan dan seterusnya tuh saya sudah membiasakan diri sendiri, betul-betul sendiri. Saya tuh biasanya pas suami meninggalkan saya jam 7 sore dan dia datang biasanya jam 12 malam, atau dia datang sekitar jam 9 malam, kembali lagi turun kembali jam 12 atau sekitar jam 2 subuh, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi setelah saya menyesuaikan diri dengan keadaan di sini, dengan seterusnya sampai sekarang tuh saya alhamdulillah saya bisa menyesuaikan diri dan alhamdulillahnya enggak aneh-aneh, teman-teman. Kalau teman-teman bertanya apakah ada hal-hal yang menyeramkan atau bagaimana, dan alhamdulillahnya teman-teman, mudah-mudahan tidak pernah ada hal apapun seperti itu. Alhamdulillah setelah mau 3 tahun saya di sini tuh tidak ada hal-hal apapun. Jangan ribut, nak. Jadi tidak ada hal apapun yang terjadi dengan yang seperti itu, teman. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak pernah terjadi ya, teman-teman. Jadi kalau kita sudah menyesuaikan diri di sini, dengan terbiasa dengan keadaan di sini tuh pasti sudah
kagak ada perasaan yang aneh-aneh teman. Alhamdulillah nggak pernah ada aneh-aneh juga sih ya. Mudah-mudahan selama saya di sini tuh ada hal apapun yang terjadi ya teman-teman. Jadi apa namanya, terjawab sudah penasaran kalian, apakah saya tidak takut, apakah tidak terjadi hal-hal aneh di malam hari atau bagaimana, atau bunyi-bunyi atau bagaimana. Alhamdulillah tidak ada. Kalau bunyi-bunyi ya bunyi-bunyi jangkrik ya seperti itu ya ada. Pertanyaan atau saya nggak takut kalau di malam hari gitu hanya berdua sama anak atau bagaimana, itu alhamdulillah terjawab di sini teman-teman. Jadi alhamdulillah aku sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, jadi aku sudah ambil santai teman-teman. Dan mudah-mudahan terjadi apapun ke depannya, doain mulai kami selalu sehat di sini dan selalu dilindungi Allah SWT. Amin. Tuh lihat teman-teman, jadi ini aku gunakan senter aku gunakan dan aku simpan seperti itu supaya itu punya pencahayaan ya teman-teman. Tuh lihat, aku sekarang ada di kamar tuh seperti ini dalam kelambu. Tuh ini sebocil, maaf kalau gelap teman-teman. Tuh begini suasana kalau malam di kamar tuh bagaimana sih ya, seperti ini teman-teman. Tuh lihat, maaf kalau gelap. Tuh lihat pencahayaan saya dari sini ya teman-teman menggunakan senter. Oh dan ya teman-teman, kalau teman-teman bertanya ini kipas nyalanya sampai berapa jamnya, oke aku akan jawab ya teman-teman. Jadi kipas ini kami menggunakan aki seperti ini ya. Tuh kelihatan nggak nih? Nah, jadi kami pakai aki yang besarnya kayak gini, kelihatan nggak sih? Mana sih? Tuh, jadi yang aki besar begini teman-teman. Tuh, jadi kalian pakai aki yang besar kayak gini tuh. Ini jepitan kipasnya, ya. Jadi kipas ini bisa bertahan kalau apa namanya? Kalau cas aki ini full dan matahari bagus waktu siang hari ini bisa sampai pagi teman-teman. Jadi bisa sampai pagi ya. Jadi ukuran itu seperti ini kipasnya. Jadi saya nyalakan tadi ini sebelum jam 8 ya, sekitaran jam 7 ya aku nyalakan. Jadi dia bisa bertahan sampai pagi teman-teman. Jadi sampai jam 7 pagi itu bisa bertahan sampai jam 8 pagi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi menggunakan aki yang segede ini ya, yang aki besar gini teman-teman. Jadi colokannya itu kayak dijepit aja kayak gini tuh. Nih jepitannya. Seperti itu teman-teman. Oke. Kenapa? Ini bocil dari tadi juga ribut sekali. Tuh apa? Kenapa? Kenapa? Bilang halo om tante. Halo. Jadi begini keadaannya teman-teman, seperti ini ya. Tuh lihat, ini tempat tidur kami. Ini kelambunya kalau kalian lihat di siang hari tuh terbuka, kalau tertutup keadaannya seperti ini. Tuh lihat. Kok blur ya? Tuh seperti ini teman-teman. Kenapa saya pilih kelambu seperti ini? Karena kalau yang kelambu seperti biasanya ya, yang pakai tali yang kegantung di digantung-gantung tuh kayak yang masih pakai tali gitu kan teman-teman, itu misalnya nih bocil kalau dia bangun duluan dia keluar teman-teman. Jadi kalau yang pakai seperti ini tuh pasti akan kedengaran kalau dia lagi tarik resletingnya itu pasti bunyi dan pasti akan kedengaran. Itu alasan saya kenapa pakai kelambu ini juga teman-teman. Ini juga enggak ribet ya, harus dibuka lepas gitu. Jadi ini kalau pagi tuh cuman ini doangnya dilepas terus diikat, tuh sudah jadi. Pasti kalau sudah lihat video-video sebelumnya pasti sudah tahu ya kalau kelambu ini kebuka modelnya bagaimana. Ya teman-teman, karena HP senter dia sudah lowbat, jadi tandanya kita harus akhiri video ini karena tidak ada penerangan lagi kalau sudah lowbat senternya. Jadi kita ketemu next video teman-temannya. Maaf kalau video kali ini agak sedikit berantakan karena diganggu sama si bocil juga teman-teman, itu biasa lah ya. Jadi kita ketemu di next video. So bye bye, assalamualaikum, bye bye.